Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, nama saya Danis Bardayat dan dua teman saya Arliani Yunita dan Rika Malinda. Next. Materi pembahasan yang pertama ada pengertian komunikasi dalam organisasi, 2. Manfaat komunikasi organisasi, 3. Fungsi-fungsi komunikasi organisasi, 4. Ada jenis-jenis komunikasi organisasi, 5. Indikator komunikasi organisasi, dan yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicara. Kedua, ada menurut Fauzan Ahmad Siregar dan Lailatul Usriyah. Komunikasi merupakan proses komunikator mengirimkan makna-makna baik dalam bentuk simbol-simbol maupun kata-kata yang dimaksudkan untuk merubah perilaku orang lain. Dan ada pendapat dari Asriadi, komunikasi pada umumnya didefinisikan sebagai kegiatan saling bertukar pendapat atau hubungan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi manusia merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Pengertian komunikasi organisasi. Menurut Puspitasari dan Putra Danaya, komunikasi organisasi yaitu proses penyampaian pesan ataupun pertukaran pesan yang terjadi pada suatu organisasi. Suatu organisasi bisa berjalan dengan baik jika bagian dalam organisasi tersebut bisa berkomunikasi dengan baik tentang tugas, fungsi, dan tujuan organisasi tersebut. Lain menurut dari Apriani, komunikasi organisasi merupakan salah satu perilaku keorganisasian yang di dalamnya terdapat penyampaian pesan dan merupakan aspek penyambung informasi antara individu dalam organisasi atas segala aktivitas yang dilakukan. Kemudian ada sintesis penulis. Menurut penulis, komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang berhubungan erat dengan komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang ada di dalam suatu organisasi, sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu di dalam organisasi tersebut dengan lingkungan luar sekitarnya. Next. Kemudian ada manfaat komunikasi dalam organisasi. Menurut Ahmad dalam Apriani et al. 2021, manfaat komunikasi dalam organisasi ada 5. Yang pertama, dapat memahami posisi dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang kedua, memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi. Yang ketiga, mempermudah tercapainya tujuan organisasi. Yang keempat, membuat individu menyesuaikan diri dengan baik dalam organisasi atau kelompok tersebut. Yang terakhir, mengetahui tugas seorang pemimpin dan anggota dalam suatu organisasi. Next. Kemudian ada fungsi-fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut Senjaja dalam Fauzan Ahmad Siregar dan Lailatul Usriyah 2021, komunikasi dalam organisasi yang memiliki 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi informatif, yaitu memberikan informasi pada orang yang membutuhkan. Yang kedua ada fungsi regulatif, yaitu memperlancar peraturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Yang ketiga fungsi persuasif, yaitu membujuk seseorang melakukan sesuatu. Yang keempat ada fungsi integratif, yaitu menyediakan saluran untuk melaksanakan tugas. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikasi ke bawah, di mana komunikasi itu yaitu penyampaian informasi mengalir dari jabatan lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Contohnya antara komunikasi dari pimpinan kepada karyawan. Yang kedua ada komunikasi ke atas, yaitu penyampaian informasi mengalir dari tingkat lebih rendah ke tingkat lebih tinggi, yaitu antara karyawan kepada pimpinan perusahaan. Kemudian ada komunikasi horizontal, yaitu penyampaian informasi di antara rekan setara dalam unit kerja yang sama.
Selanjutnya ada indikator komunikasi organisasi. Ukuran indikator komunikasi yang efektif dilihat dari 5 aspek menurut Pramanik tahun 2020, yaitu yang pertama, pemahaman, di mana seseorang dikatakan paham jika penerima dapat dengan cermat mengerti apa yang dimaksud pengirim pesan. Kesenangan, yaitu berkaitan dengan perasaan pada orang yang saling berinteraksi. Yang ketiga, mempengaruhi sikap, yaitu dengan tujuan orang lain memahami pesan yang disampaikan dan menyetujui sesuai keinginan. Yang keempat, hubungan yang semakin baik, yaitu komunikasi mampu membina hubungan dengan baik. Yang kelima adalah tindakan, yaitu memberikan dorongan untuk melakukan sesuai yang diinginkan oleh pengirim pesan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi. Menurut Onong Ujjana Effendi tahun 2017, faktor yang mempengaruhi komunikasi organisasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Seseorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memiliki kata-kata atau diksi untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun non-verbal kepada komunikan. Yang kedua ada perkembangan. Perkembangan memiliki 2 aspek, yaitu pertumbuhan manusia dan keterampilan menguasai bahasa. Yang ketiga yaitu persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Pembentukan persepsi ini terjadi berdasarkan pengalaman dan perhatian. Proses pemahaman manusia terhadap suatu rangsangan atau stimulus dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Selain dapat menjadi pengaruh baik, persepsi juga dapat menjadi penghambat untuk komunikasi. Yang keempat, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi. Dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi. Yang kelima ada peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi yang ingin dibicarakan termasuk cara teknik komunikasi. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki pengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Lalu ada emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri, bahkan emosi dapat menjadi hambatan. 7. Lalu yang terakhir ada kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang digunakan oleh kelompok kami dalam membuat presentasi berikut. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.